dilakukan pencatatan, nanti akan dilakukan pelayanan kesehatan. Itu dilakukan oleh tenaga medis. Nanti akan ada tenaga medisnya itu ada ada ibu bidan dan juga ada ibu perawat atau bapak perawat. Kemudian nanti dari meja keempat nanti akan ke meja 5. Meja 5 ini diisi oleh kader dan petugas Promkas. Nah, untuk meja pertama biasanya diapakan, Kak? Silahkan jelaskan sedikit mungkin. Mohon izin Pak Dokter, Ibu. Kalau di sini Pak, tugas ulun di meja pertama mendata atau mencatat daftar hadir. Biasanya pasien yang datang memtanyakan dulu ada buah KTP atau BPJS. Itu untuk pasien lansia dan usia produktif. Nah, seperti ini. Jadi Bu, Pak, Bapaknya di sini kan ulun perintahkan untuk menulis data diri beliau. Misalnya hari ini, alamat tanda tangan sini, alamat sidin di mana. Jadi kan ulun di sini sebagai kader menulis biasanya kalau sesuai umur 60 atau lebih itu di lansia di sini Pak Dokter. Nah, ini tadi akan dibagikan kartu yang kayak ibu tadi, yang kartu yang kecil. Nah, nanti dibagi sesuai usianya. Kalau misalkan kategori bayi balita diberikan kartu bayi dan balita, kalau misalkan usia sekolah atau remaja diberikan usia remaja, kalau misalkan usia produktif nanti diberikan kartu usia produktif dan lansia diberikan kartu lansia. Setelah diisi seperti ini kan habis data dirinya ulun isi, baru bisa dilanjutkan ke meja 2 untuk melakukan pemeriksaan. Di mana kartunya ini nanti harus dibawa terus. Nah, dibawa terus sampai ke meja 5. Nah, di mana nanti setiap ibaratnya yang kawadi data di sini, kawadi data sini misalkan nama, alamat. Nah, kalau misalkan ukuran lila kan biasanya didata di dalam. Nah, berarti petugas dalam nanti yang mendatanya seperti itu. Pokoknya pendataannya disesuaikan dengan mejanya nantinya. Kalau meja berapa, nah itu datanya apa, nah ditulisnya di situ. Karena kan job listnya sudah ada masing-masing seperti itu. Jadi untuk meja 2 Pak akan melakukan di dalam ruangan di ujung sana itu. Kenapa jadi di dalam? Karena apa? Privasi. Misalnya kan anak balita, kita kan buka popok tuh, kadang popoknya penuh. Kita kan sekarang ada tuh sudah prosedurnya harus melepas popok bayi. Jadi terkadang bajunya kami paculi, aksesorisnya di sini. Untuk lingkar kepala kan nggak mungkin pakai kerudung, pakai bando itu kan. Nah jadi Pak, kalau untuk ya lansia itu kan kadang privasi Pak. Kita mengukur lingkar perut. Pak, tolong ya angkat sedikit bajunya. Pas ada kan di pusatnya. Kalau di luar sini kan umum banyak yang lihat malu. Nah, jadi Pak itu tugasnya di dalam. Kalau yang datang perempuan enak kan kita peluk aja, rangkul. Misi ya Bu, kita peluk dulu sesuai apa enggak di tujuan sini pusatnya. Kalau laki-laki kan agak susah Pak. Jadi tempatnya di dalam ruangan sana. Jadi kalau habis ini silakan Bapak masuk ke ruang 2. Tidak bisa di sini masuk ke meja 2, nanti meja 2-nya di dalam ruangan. Kalau misalkan ibu mau keliling-keliling dulu boleh. Silakan. Nah, kenapa di dalam ruangan tadi sudah sedikit dijelaskan sama Ibu Kader. Yang pertama kan privacy, yang kedua kalau untuk bayi, nah itu kasihan kan dia kena angin atau apa, nah jadi kedinginan makanya di dalam seperti itu. Yang Bapak Ibu yang nggak ke dalam silakan mau minum. Sudah disediakan Bapak Ibu. Ini yang tenang dulu itu Jam berapa atau bergabung aja balita, kemudian remaja, lansia? Kalau balita produktif lansia bisa Pak. Kan kayak produktif misalkan pas mamanya datang bawa balitanya ditimbang, mamanya sekalian detensi lila. Kalau remaja yang kami tunggu sampai sore Pak, nunggu dia pulang sekolah. Oh, ya, tapi di hari itu juga. Di hari itu juga atau kami jadwalkan hari berikutnya. Jadi kader hakon aja tunggu lah. Kalau yang remaja tadi keseringannya dijadwalkan di hari berikutnya Pak dijadwalkan jam sore. Jam sore khususnya. Tapi tempatnya sama di sini. Tempatnya di sini. Biasanya kalau remaja berapa yang datang kurang lebih banyak? Kalau rata-rata sekitar 40-an sampai 50-an. Berarti sebulan tuh ya, bukanya posyandu ini bisa lebih dari 1 hari. Bisa lebih dari 1 hari Pak. Kemudian kan tempatnya tetap di sini. Nah, ini untuk membawahi berapa RT? 3 RT. 3 RT.
kalau yang datang tuh pengalaman di tempat kami lah. Kalau di kami itu datang kalau di sini posyandonya atau dulu posbindo lah. Nah, kalau di sini biasanya orang-orang yang di sini-sini aja yang datang. Nah, kalau di sini Kami kalau untuk lansianya Pak, kami bikin selang-seling. Jadi bulan ini kena jadwal di RT 1 nih Pak. Kalau bulan berikutnya di RT 3 karena tempatnya jauh jaraknya. Jadi kami yang datang di rumah kadar atau di rumah warga yang dekat situ. Kami yang bawa alat, bawa peralatan ke sana. Untuk jumlah kadernya berapa? Jumlah kadarnya kalau saat ini 12. 12. Banyak. Usianya 5, posyandu 5, remaja 2. remaja 2. Bayi balita Di posyandu tadi Pak, posyandu lansia sama posbindo 5, balita 5, remaja 2. Oke. Bu, tanya bola. Katanya Bu Kapus tadi kan kalau yang untuk posyandu RP ini yang diusahakan jangan digabung itu adalah bayi dan lansia. Nah itu menyiasatinya apa harinya dibedakan atau Tadi Pak. pelayanannya seandainya misalnya agak luas gini beda ruangannya lah atau memang harus harinya yang dibedakan? Dibedakan hari tadi Pak, di hari berikutnya. Yang dibedakan yang bayinya atau lansianya Bu? Bayi, balita sama produktif yang digabung. Berarti lansianya yang dibedakan bola di hari berikutnya. Yang Bisa, iya. Lansianya banyak. Lansianya banyak di sini. Nama pantinnya para lansia aja sudah. Terus baik lansianya sering aku dulu ya. Sabar baik. Makanya prioritas kan Jadi lansia. harus khususan nih baik. Harus diistimewakan. Prioritas lansia. Iya, khusus gitu posyandu Ibu. Kalau PAUD sebelahnya Bu. Iya. jadi itu sebagian di meja pendaftaran di situ aja, di luar aja nunggu dulu lah sebelum masuk ke sini. Iya. Di sini kan bisa lalu. Dipanggil satu-satu. Iya. Ada semraut, Pak. Bangunan apa dulu nih Pak? Tinggi. Iya, sampai ke meja Ini 5. bekas sekolah Pak. Ini bekas sekolah Pak. Dulunya Pak Aib bangunan ini bekas sekolah. Iya. Artinya yang bekas-bekasnya kalau dimanfaatkan. Iya, diperbaiki, Ada sedikit sama diperbaiki. bangunan yang ini dulu gitu. Lebih sekat lah yang sekolah ini. Iya, seadanya dulu nunggu ada Jadi anggaran. 60-an orang apa lansia gitu. Nah, ya itu Pak, makanya tadi temennya lucut, temennya Iya, bercampur satu lawan. hari. Apa namanya nih? Kadernya tuh sebetulnya kalau ILP ini kan dia misalkan berapa orang? 12 orang 12, misalkan. iya. Nah, jadi bisa switch gitu, Pak. Iya, di hari berikutnya kader yang ini. Iya. Karena 3 hari misalnya lah. Kesibukan, iya, gantian, iya. Itu tadi kan kami Fleksibel aja. apa kalau yang lansia tadi banyak datang tahun 60-an itu sesuatu banget lah kalau bagi kami. Kira-kira ada kiat-kiat khusus kah menghayo-hayo supaya datang tuh kira-kira? Ayo, Kak. Pertama diumumkan di masjid loh Pak, Iya. didengar nih. Itu Nah hari- terus sehari disupport sebelumnya. sama desa sama stick itu Pak, Oh, stick Titik pemeriksaan. pemeriksaan. Iya. Nah dia kan kalau bayar 60.000 loh Pak. Nah kalau di sini kan gratis disupport desa. Gitu. Yang mencocok-cocok Ya. siapa kaderkah atau dari eh, puskesmas? kami petugas lab, petugas lab atau perawat yang untuk petugas pemeriksanya Oh. dari puskesmas. Jadi kalau misalkan ada labnya datang bisa buat lab atau Lab, misalkan lab, ada memfasilitasinya, perawatnya. iya. Nah, tapi pasti ada tuh Pak, setiap ibaratnya hari posyandu pasti ada pemeriksaan stick. Itu sudah Itu terjadwal support. dari puskesmas. Dijadwal dari puskes untuk menurunkan petugasnya. Iya. Iya. Stiknya itu dari Kalau stick desa. itu dana desa. Nggih, Kolesterol dana desa juga. Nggih, kalau dari puskes itu ada loh Pak, tapi kan dibatasi biasanya kan jumlahnya. Kalau dari dana desa itu kan ada untuk mencukupi kebutuhan yang ada kayak. Soalnya lumayan banyak orang yang datang. Kalau juga ada penariknya kalau misalkan makanan Kak. Ya, ada snack, ada obat dia bisa Ada dikasih obat. seperlunya dulu sebelum dia ke puskes. Oh, iya. Nggih. Jadi menarik. Bahkan bawa sini. Supaya kader yang nanti jadi ulun menggunakan yang digital ya Pak. Kalau yang doorpress itu malah yang buat anu ya. Doorpress ada, nggih. Biasanya Kayak dikasih minyak goreng mamanya. Nggih. Lemon. Nggih. Iya, bener Bu, sauna cair. untuk menarik minat kunjungan. Nggih. Kalau lansia
cukup yang GDP ya. Nah, itu kan lumayan sudah harganya. Namunnya kada dia anu kayak itu merajut tuh pakai. Iya, kolesterolnya kok dia berebut. Kada diperiksa kan belum ya? Di tangan nih Jan. Tapi sambil dilihat Jopang Pak yang dicek tuh yang memang dia berpotensi diabetes, misalkan kolesterolnya tinggi gitu nggih. Kada seluruh Oh, kada ini semua datang semua diperiksa. Iya, supaya cukup stiknya sampai ke akhir tahun. Harus disiasati loh lah. Maksudnya ya itu tadi yang dengan kondisi ini kawa gitu kan. Iya, dimaksimalkan Itu masuk syarat kita sudah ini ada gedung posyandu kan itu walaupun orang gedung posyandu itu kan mesti harus apa ada dimanfaatkan ya. Maksudnya untuk itu kemarin yang kolaborasi kemarin kan kita Itu SK posyandonya Bu. SOP Pak yang untuk yang kalau ditimbang yang pokok harus dilepas gunakan pakaian setipis mungkin supaya beratnya akurat nggih kan kadang ada yang popoknya penuh sampai sini nggih itu pas dilepas nah ini SOP-nya gitu nggih kegiatan-kegiatan pula nggih Makanya harus dijalan tadi bulan kan. nggih supaya di dalam Ada yang melepas pokok, Nggih. apa tadi lingkar perut, perut supaya orang pada supan nggih malah pengeluaran kan. nggih makasih Bapak Ibu nggih ini yang tahu bagi dua Pak ruangannya bagi dua ruangannya kita nggih nyalon prospek lagi kalau ketinggian dan 161. Terus pusing.